Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kiara dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Nabi Muhammad adalah seorang yang mulia yang diangkat menjadi nabi dan rasul yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya dan menyempurnakan akhlak manusia. Menurut beberapa riwayat yang sahih menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan, tepatnya saat usia beliau menginjak 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Lalu datang malaikat Jibril untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat Al-Quran lainnya secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi. Maka dari itu setiap ayat Al-Quran yang turun pasti disertai oleh asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan masyarakat Arab tentang akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Ia menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan keimanan sebagai ajaran Islam yang sempurna. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah yang kedua adalah akhlak. Dalam hal akhlak, Rasulullah SAW tampil sebagai suri tauladan yang sangat baik untuk pengikutnya. Sejak sebelum ia menjadi nabi, ia sudah memperlihatkan sebagai seorang yang sangat jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat Arab sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamar, berzina, membunuh, atau sikap dan perilaku yang tidak terpuji lainnya untuk ditinggalkan. Ajaran untuk meninggalkan sikap yang tidak terpuji seperti yang saya sebutkan tadi terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah SAW selama di Mekah. Ada dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama berdakwah. Yang pertama yaitu berdakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan yang kedua itu berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi al-dakwah bi al-sir. Pada tahap ini Rasulullah SAW memfokuskan dakwah hanya kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah SAW atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat dakwah. Orang-orang pertama yang masuk Islam disebut as-sabiqunal awalun. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kurang lebih selama 3 tahun. Setelah berhasil berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW selanjutnya menyiapkan strategi untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam secara terbuka atau secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan atau biasa juga disebut dengan al-dakwah bi al-jahr. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru orang-orang Mekah. Ia berdiri di sebuah bukit dan berteriak memanggil mereka dengan lantang. Pada saat itu turun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dan terbuka. Wahyu tersebut adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Pertama-tama dakwah ini dilakukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya, dan kemudian kepada penduduk Mekah. Dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Selanjutnya,
Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat berhenti. Ada beberapa alasan kaum kafir menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kesombongan dan keangkuhan, fanatisme buta terhadap leluhur, dan eksistensi dan persaingan kekuasaan. Saya Syaiful Anwar akan melanjutkan penjelasan yang tadi Raka jelaskan. Adapun contoh-contoh penyiksaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Salah satunya adalah pemboikotan kaum muslimin. Kaum Quraisy dengan sengaja memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim, yaitu perkawinan dan perdagangan. Persetujuan ini dibentuk dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Kejadian ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian yang berlangsung selama 3 tahun. Untuk meringankan beban, mereka pun pindah keluar kota Mekah. Adapun perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah yang pertama terjadi pada musim ziarah. Nabi Muhammad SAW mengetahui kedatangan suku Khazraj. Lalu Nabi menemui mereka untuk berdakwah. Salah seorang dari mereka pun berkata, "Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Jangan sampai mereka mendahului kita." Lalu ia kembali ke Yastrib untuk menyampaikan berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini mereka berikrar yang berisi janji untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah baik di depan maupun di belakang, dan jangan menolak perbuatan baik. Itulah isi perjanjian Aqobah yang pertama. Selanjutnya Nabi menugaskan Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran. Mus'ab tinggal di Yastrib, sehingga pada musim ziarah ia pergi ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad. Mus'ab menceritakan tentang perkembangan masyarakat muslim di Yastrib. Berita itu membuat hati Nabi sangat senang, sehingga Nabi ingin hijrah ke sana. Pada tahun 622 Masehi, peziarah Yastrib datang ke Mekah yang berjumlah 75 orang, 2 diantaranya perempuan. Kesempatan ini digunakan Nabi untuk melakukan pertemuan rahasia dengan para pemimpin mereka. Pertemuan Aqobah ini pada tengah malam hari-hari tasyrik. Pada malam itu Nabi ditemani oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, untuk menemui orang-orang Yastrib. Pertemuan itu kemudian dikenal sebagai sejarah dengan perjanjian Aqobah kedua. Mereka berikrar di depan Nabi sebagai berikut. "Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun." Hijrah ke Habasyah. Hijrah ini untuk menghindari kejamnya penyiksaan. Para sahabat hijrah 2 kali. Yang pertama sebanyak 15 orang. 4 diantaranya adalah perempuan. Ketika mendengar Mekah aman, mereka kembali. Namun, mereka mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Hijrah kedua yakni sebanyak 80 orang laki-laki, yang dipimpin oleh Abu Ja'far Abi Thalib. Hijrah ke Madinah. Sejak ikrar Aqobah yang kedua, siksaan, tekanan, intimidasi terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Lalu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Sekitar 150 orang sahabat yang telah berangkat ke Yastrib. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap di Mekah. Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana kaum Quraisy untuk membunuh Nabi. Sebelum sampai di Yastrib, 5 km sebelum Yastrib, Nabi menginap di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Lalu di depannya, Nabi membangun sebuah masjid yang dikenal Masjid Quba. Itu adalah masjid pertama.